Harga iPhone paling mahal saat ini sekitar 25 juta. Dan di video kali ini ada HP lebih mahal dan harganya bisa up to 20 kali lipat. Kalian siap buat tahu apa itu? Yo guys, balik lagi sama Fendi, secupu-cupu. Aduh, nggak tahu mimpi apa gua, tapi di sini udah ada HP termahal dan termewah yang pernah gua pegang sepanjang masa, yaitu ini dia, iFair 2 5G. Semewah dan semahal apa? Dan gimana dengan spek HP ini? Yaudah, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Sebelumnya buat yang nggak tahu apa atau siapa itu Fair 2, gue jelasin dikit ya, singkat aja. Jadi si Fair 2 ini adalah brand yang bermarkas di England dan didirikan oleh Nokia pada tahun 1998. Fair 2 ini memposisikan dirinya sebagai brand HP mewah handmade. Ide dibuat Fair 2 ini adalah mereka mikir kalau ada orang bisa beli tas atau jam seharga ratusan juta rupiah, kenapa nggak buat HP? Inilah yang dikatakan oleh pendirinya, yaitu Frank Novo. Udah cukup banyak sih HP-HP fantastis yang dibikin sama Fair 2 ini. Di antaranya Signature, Constellation, Aster P, sampai mereka juga punya foldable phone loh, namanya iXta Fold. Dan di tahun 2021 inilah lahir si iFair 2 5G, smartphone yang merupakan perpaduan antara kemewahan dengan teknologi terbaru dengan Snapdragon 888-nya. HP ini secara garis besar punya 4 model ya. Yang pertama itu yang di bagian belakangnya bermaterial calf leather atau kulit sapi muda pilihan. Dan yang kedua lizard leather, yang ketiga itu alligator leather, dan yang terakhir nih yang bombastis, yaitu terbuat dari kulit buaya Himalayan dengan emas murni plus berlian. Dan ini adalah material yang sama digunakan untuk tas LV loh. Oke, jelas ya. Sekarang kita ngomongin harganya. Untuk model standarnya atau calf leather ini dijual seharga 3.999 Singapura dolar. Atau kalau dikonversi langsung ke rupiah itu sekitar 42 jutaan. Dan untuk model ini dia punya beberapa warna ya. Sedangkan untuk model yang kedua atau ketiga ini, yang lizard atau alligator, itu ada di sekitaran 80 sampai 127 jutaan rupiah. Nah, model terakhir nih, jangan kaget ya. Dihargai sekitar 530 puluhan juta rupiah. Gile. Bentar guys, gue napas dulu. Sambil tunggu gue napas, kalian bisa bantuin gue buat like dulu ya video ini. Thank you. Untuk model terakhir ini selain pakai kulit buaya Himalayan yang cukup langka, habis itu ada emas dan berliannya, kita bisa melakukan customisasi. Misalnya kita kasih logo atau nama atau tulisan di belakang HP ini. Dan customisasi ini dilakukan langsung sama Fair 2-nya ya. Dan kalau nggak salah masih tunggu sekitar 4 mingguan. Ini dia box iFair 2-nya berwarna dasar hitam dengan tulisan Fair 2 di tengah. Dan di sini ada informasi tentang HP-nya itu sendiri. Dan sebagai informasi, punya gue ini yang varian standar ya, yaitu yang 40-an juta rupiah. Saat dibuka langsung ada boxnya lagi bermaterial kulit di sini, dan pas diangkat, tada, langsung ada HP sultannya di sini. Serem. Kita kesampingin dulu bentar. Terus ada box lagi di sini yang isinya kartu tanda keaslian HP ini. Ada garansi dan buku petunjuk. Terakhir, apa ya ini? Wih, disediain lap microfiber juga loh. Mantap. Habis itu ada 2 benda lagi di sini yang dibungkus sama kain hitam. Pertama, chargeran 24 watt dan satu lagi kabel chargeran dari Type A ke Type C. Balik lagi kita ke HP-nya. Untuk material bagian dalam boxnya cukup lembut ya, dan ada logo Fair 2-nya juga di sini. Terus tinggal congkel aja bagian atas untuk ambil HP-nya. Saat dinyalain langsung disambut dengan logonya, dan habis itu ada ringtone yang cukup ikonik nih dari Fair 2.
Oh ya, OS-nya ini namanya Luxury OS yang berbasis Android 11. Untuk benchmark, skor Antutu versi 9-nya itu dapat skor 717 ribuan. Terus ini dia Geekbench dan 3D Marks-nya. Impresi gue tentang HP ini, pertama sih, wah gue sih bisa senyum-senyum sendiri ya. Yang jelas mewah banget dengan material kulit di belakangnya. Digenggam pun sangat nyaman. Kulitnya ini dari kulit pilihan sapi muda untuk versi standarnya, yang mana materialnya yang sama dipakai untuk tas-tas mewah. Terus ditambah dengan garis V yang mengkilap gitu. Sebagai informasi, untuk versi yang tertinggi itu yang 500 jutaan rupiah, garis V ini terbuat dari emas murni yang ditempel berlian-berlian. Sadis ya. Untuk bagian atasnya juga unik, nggak kelihatan ada kamera bump loh, rata gitu sama bodinya. Terus di bagian depannya dia punya layar flat 6,67 inch dengan kamera selfie di tengah. Untuk bezelnya cukup tipis di bagian samping dan atasnya. Untuk bagian bawah lebih tebal dikit. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button. Sebelah kiri kosong, terus di atas cuma ada satu mic. Dan di bawah ada speaker, mic, port Type-C, dan dual SIM card slot yang nggak bisa tambah memori. Overall, HP ini enak banget ya buat digenggam karena material belakangnya tadi. Sama dia juga ada senderan buat jari kalian di belakang nih. Untuk berat masih terbilang oke, di sekitar 200-an gram dengan tebal 8,76 mm. Tapi jadi ngeri-ngeri sedap nggak sih bawa HP ini? Misalnya takut jatuh atau lecet. Tapi kayaknya emang guanya aja kali ya yang belum nyampe di level sana. Buat orang-orang yang udah nyampe di level sana, mau jatuh, mau lecet, nggak usah pusing. Tinggal beli baru aja bos, ya nggak? Menurut gua, kelemahan di HP-HP Vertu sebelumnya adalah kemewahan yang nggak dibarengi sama teknologi terbaru. Tapi di HP ini, iVertu 5G, selain mewah, dia juga punya spesifikasi level flagship. Mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,67 inch Full HD+. Udah OLED dengan flat screen, punya refresh rate 120Hz. Touch samplingnya itu 360Hz. Untuk performance kayak yang gue udah bilang tadi, dia punya chipset dengan Snapdragon 888, 12GB RAM LPDDR5 dengan storage-nya itu 512 UFS 3.1. Baterainya 4200 mAh yang support fast charging 55 watt. Gimana dengan kamera utamanya? Dia punya lensa utama 64 megapiksel loh, dan ultrawide-nya juga punya 64 megapiksel. Habis itu dia punya lensa makro 5 megapiksel dengan 2 megapiksel depth sensor. Plus, untuk kamera selfie-nya dia punya 16 megapiksel. Untuk spek lainnya jelas dia udah 5G, punya NFC, dan in-display fingerprint. Dan ini dia buat kualitas speakernya. Kalian sempat bertanya-tanya nggak sih, HP mewah tapi bisa buat ngegame nggak ya? Jadi di sini gue coba tes singkat gaming Genshin Impact dengan settingan rata kanan highest 60 fps. Gue main selama 12 menitan dan dapat FPS rata-rata di 33,9. Overall untuk FPS di atas 30-an masih cukup nyaman buat dimainin. Apalagi untuk settingan yang mentok gitu. Untuk suhu cukup panas ya. Kalau dilihat dari grafiknya, dia bisa mencapai 53 derajat Celcius. Dan kalau gua tes langsung bisa mencapai sekitar 44 derajat Celcius. Nah, untuk kamera app-nya di sini ada multi kamera. Habis itu ada video yang mana di dalamnya ada banyak lagi. Misalnya vlog, movie, slow-mo, time-lapse. Lanjut ada foto, night, portrait, dan ini dia more-nya. Untuk resolusi videonya juga sampai 4K 60 fps loh untuk kamera belakang. Dan kamera depannya 1080p 30 fps. Untuk fotonya cukup mengejutkan hasilnya dan gue suka sih, cukup natural dan warna-warna yang dihasilkan di sini pas dengan aslinya. Dan kalau kalian lihat agak gelap-gelap gitu karena emang kondisinya lagi mendung di sini. Cuma untuk portraitnya, bagian samping rambut gue itu kena blur juga. Sisanya nggak ada komplain sih dari gue. Gimana dengan videonya? Untuk selfie video cukup oke hasilnya. Dynamic range-nya bukan yang wah, tapi cukup lah. Warnanya cukup mendekati asli sih. Cuma sayangnya stabilisasinya masih kurang di sini untuk kamera depan. Untuk video kamera belakang, wah ini sih cakep, stabil juga di sini. Gue coba 4K 30 fps dan coba 60 fps juga, sama-sama oke kualitasnya. Cuma ingat ya, kondisinya di sini lagi mendung, jadi sedikit gelap. Terakhir, yuk kita cobain video lensa ultrawide. Sekalian dengerin kualitas mic-nya. Awannya agak samar-samar emang gini ya, karena dia lagi mendung sekarang. Gue coba lari dikit, 1, 2, 3.
Buat kalian yang tertarik untuk sikat HP ini, kalian bisa DM sg.chipshop ya, biar dibantuin terbangin HP-nya dari Singapura ke Indonesia. Terus kenapa SG Chipshop? Karena mereka punya kerjasama langsung ya dengan official store Vertu Singapura, jadi pastinya aman. Gue punya pertanyaan nih buat kalian. Dijawab ya. Jadi kita berandai-andai aja nih. Kalau misalnya kalian punya uang 5 triliun rupiah atau 5.000 miliar rupiah, kira-kira kalian punya keinginan nggak sih buat sikat HP seharga 500 jutaan ini? Ingat ya, mindsetnya itu kalian udah punya uang 5 triliun rupiah. Kalau iya, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Coba ya komen di bawah, gue pengen tahu. Terakhir, kalian bantuin gue yuk buat like dan share video ini. Jadi gue bisa tahu nih kalau usaha yang gue lakuin di video ini nggak sia-sia. Bisa ya? Oke? Thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.